Yang saya hormati Ibu Siti Asiah SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemindahan tanah mekanis dan alat berat. Perkenalkan nama saya Aiman Jonathan dengan NIM 333-622-0079 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis alat gali. Yang pertama terdapat backhoe atau pull shovel. Backhoe sering juga disebut pull shovel, adalah alat dari golongan shovel yang khusus dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alatnya. Keuntungan backhoe ini jika dibandingkan dengan dragline dan clamshell ialah karena backhoe dapat menggali sambil mengatur dalamnya galian yang lebih baik. Karena jangkauan konstruksinya, backhoe ini dapat lebih menguntungkan untuk penggalian dengan jarak dekat dan memuat hasil galian ke truk. Sedangkan kekurangannya ialah ukuran bucket lebih kecil dibanding shovel untuk ukuran mesin yang sekelas. Cara kerja backhoe. Untuk mulai menggali dengan backhoe, bucket dijulurkan ke depan ke tempat galian. Bila bucket sudah pada posisi yang diinginkan, lalu bucket diayun ke bawah seperti dicangkulkan, kemudian dengan bucket diputar ke arah alatnya. Setelah bucket terisi penuh, lalu diangkat dari tempat penggalian dan dilakukan swing. Dan pembuangan material hasil galian dapat dilakukan ke truk atau tempat yang lain. Berikut terdapat rumus perhitungan produktivitas. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan dari backhoe sendiri. Lalu yang kedua terdapat power shovel. Dengan memberikan shovel attachment pada eksavator, maka didapatkan alat yang disebut dengan power shovel. Alat ini baik untuk pekerjaan menggali tanah tanpa bantuan alat lain dan sekaligus memuatkan ke dalam truk atau alat angkut lainnya. Pada umumnya, power shovel ini dipasang di atas crawler mount karena diperoleh keuntungan yang besar antara lain stabilitas dan kemampuan floatingnya. Power shovel di lapangan digunakan terutama untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Adapun kekurangan dari power shovel ini adalah kedalaman galiannya relatif dangkal. Cara kerja power shovel. Yang pertama yaitu maju untuk menggerakkan dipper menusuk tebing. Yang kedua mengangkat dipper atau bucket untuk mengisi. Yang ketiga mundur untuk melepaskan dari tanah atau tebing. Yang keempat yaitu swing atau memutar untuk membuang. Yang kelima yaitu berpindah jika sudah jauh dan tebing galian. Dan yang terakhir yaitu menaikkan atau menurunkan sudut boom jika diperlukan. Berikut terdapat rumus perhitungan produktivitasnya. Kemudian terdapat contoh perhitungan dari power shovel itu sendiri. Yang ketiga terdapat dragline. Dragline adalah alat untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat angkut, misalnya truk atau ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Untuk beberapa proyek, power shovel atau dragline digunakan untuk menggali, tetapi dalam beberapa hal, dragline mempunyai keuntungan yang umumnya disebabkan oleh keadaan medan dan bahan yang perlu digali. Trackline biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian untuk melaksanakan pekerjaannya. Trackline dapat bekerja dengan ditempatkan pada lantai kerja yang baik, kemudian menggali pada tempat yang penuh air atau lumpur. Kelebihan dari trackline yaitu jangkauan yang lebih besar daripada backhoe dan power shovel, tetapi kekurangannya yaitu tenaga penggali kecil karena hanya mengandalkan kekuatan dari berat bucket produksinya yang rendah antara 70-80% dibandingkan dengan power shovel pada ukuran yang sama. Berikut terdapat rumus perhitungan produktivitas, lalu cara kerja dragline. Yang pertama mengisi bucket dengan menarik kabel tali sepanjang lapisan material ke arah alat. Setelah bucket terisi, diangkat dengan sedikit mengendorkan kabel tarik atau masih kondisi tegang. Selanjutnya, karena masih ditahan oleh kabel tarik atau tegang, maka tumpahnya material sedikit. Lalu membongkar muatan baik di muka maupun di belakang titik puncak boom. Yang terakhir, bucket kosong diayun dengan mengendorkan kabel angkat dan diajukan pada posisi lebih baik untuk muatan baru. Berikut terdapat contoh perhitungan dari dragline itu sendiri. Lalu yang terakhir ada clamshell. Clamshell adalah alat gali yang mirip dengan dragline yang hanya tinggal mengganti bucketnya saja. Clamshell terutama digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lain-lainnya.
Batu pecah dan batu bara juga dapat diangkut secara massal oleh clamshell. Yang membedakan dengan backhoe adalah pada bucketnya, di mana bucket clamshell seperti penjepit atau capit kepiting. Kelebihan clamshell yaitu dapat mengangkut material yang telah digali dengan mudah dan mengisi truk atau kendaraan pengangkut lainnya sehingga meningkatkan efisiensi transportasi. Sedangkan kekurangan alat ini yaitu tidak cocok untuk area yang terbatas karena alat ini membutuhkan ruang yang cukup besar. Selain itu juga clamshell terbatas pada penggalian vertikal. Berikut terdapat rumus perhitungan produktivitasnya, lalu cara kerja clamshell. Clamshell bekerja dengan mengisi bucket, mengangkat secara vertikal ke atas, kemudian gerakan swing dan mengangkutnya ke tempat yang dikehendaki di sekelilingnya untuk kemudian ditumpahkan ke dalam truk atau alat-alat angkut lain atau hanya menimbun saja. Karena cara mengangkat dan membuang muatan vertikal, maka clamshell cocok untuk pekerjaan pengisian pada hopper yang lebih tinggi letaknya. Yang terakhir terdapat contoh perhitungan dari clamshell. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sangat mengharap saran apabila ada kesalahan. Terima kasih.